Untuk itu maka kita harus melekat kepada batu penjuru itu. Karena firman Tuhan berkata bahwa mari datanglah mendekat kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Nah, hari ini saya akan sampaikan satu tema baru kepada saudara, yaitu lanjutannya, yaitu bagaimana kita harus percaya selama-lamanya kepada Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Saudara lihat di dalam Mazmur 62 ayat pertama dan ayat kedua kita baca bersama-sama. Mazmur 62 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Mazmur 62 ayat pertama ayat kedua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mazmur 62 ayat pertama dan ayat yang kedua. Sudah dapat saudara? Oke, Mazmur 62 ayat pertama dan ayat kedua. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Padanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Baik, sekali lagi kita baca sama-sama. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu nyanyian Mazmur yang dinyanyikan oleh Mazmur Daud Bapak Ibu. Yaitu tentang bagaimana dia merasakan sesuatu yang berbeda antara dia berjalan dalam kehidupannya sendiri dibanding dengan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, dikatakan di ayat ini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah datang keselamatanku. Pertanyaan saya hari ini, saudara, dekat Tuhan saudara tenang? Amin, tenang saudara? Yes, itulah yang seharusnya. Kenapa? Sebab dikatakan daripadanya lah datang keselamatanku. Keselamatan hanya ada ketika kita dekat dengan Tuhan. Bukan hanya dekat. Yang terpenting adalah kita melekat dengan Tuhan. Karena ini yang membedakan antara kita dengan agama-agama dunia. Agama-agama dunia Tuhan itu jauh di sana. Tetapi kita di dalam kekristenan, kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam diri kita. Itu yang membuat kita hidup. Amin. Karena itulah yang mendatangkan damai, itulah yang mendatangkan ketenangan. Nah, di ayat yang kedua ada alasan kenapa Raja Daud berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat kedua dikatakan begini, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Wow. Nah, kalau saudara perhatikan ayat yang berkata, mari datanglah kepadaku. Maka aku akan mendekat kepadamu. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah ada interaksi dari Tuhan untuk juga mendekat datang kepada kita. Wow. Dan ini yang akan menjadi sesuatu kekuatan bagi setiap orang yang hidup tinggal diam bersama dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya menjadi batu penjuru yang menjadi tempat di mana kita berpijak, tapi dia juga akan berubah ketika kita datang mendekat. Maka kekuatan Allah akan meliputi, akan melindungi, akan menutupi hidup kita. Amin. Ini kekuatan Tuhan. Dan Daud punya pengalaman yang luar biasa. Makanya dia katakan hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara tahukah pengalaman apa yang Daud rasakan? Sehingga Daud bisa berkata bahwa hanya dekat aku tenang. Hanya dekat Tuhan maka datang keselamatanku. Pengalaman apa sih sebetulnya yang Daud alami? Alkitab menceritakan bagaimana peperangan Daud dengan Raja Saul. Berlarut-larut. Artinya terjadi sekian lama. Sebetulnya Daud adalah mantu Raja Saul. Betul saudara? Ketika mengalahkan Goliat, maka hadiah yang diberikan kepada seorang yang bisa mengalahkan Goliat adalah menjadi mantu raja. Tapi setelah menjadi mantu raja, Daud ini orang yang diurapi, orang yang berprestasi. Kenapa demikian? Sebab Saul sudah mengkhianati Tuhan. Saul sudah mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan.
Sehingga pilihan datang tidak lagi kepada Saul, tapi kepada Daud. Sehingga ketika Daud menjadi salah satu anggota dari keluarga kerajaan dan menikah dengan anak Saul yang bernama Mikal. Dan ketika itu masih terus terjadi peperangan demi peperangan. Dan yang luar biasa, Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Tapi Daud mengalahkan berapa saudara? Berlaksa-laksa, beribu-ribu lagi. Wow. Ketika Daud pulang berperang, selalu rakyat berdiri berkata, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Dengan demikian, sakit hatilah Saul kepada Daud. Merasa irilah Saul kepada Daud. Yang menjadi raja aku. Yang menjadi pemimpin aku. Seharusnya aku nih yang mendapat penghormatan. Kenapa justru Daud? Maka sejak itulah. Karena iri hatinya. Maka roh jahat menguasai Saul. Dan 3 kali Saul hendak dibunuh. Bahkan terjadi satu peristiwa. Di mana anak dari Saul sendiri menyampaikan kepada Daud, cepat kau pergi dari istana ini. Cepat kau tinggalkan istana ini. Nyawamu sangat terancam. Wow. Detik itulah, saat itulah Daud melarikan diri. Dan saudara tahu, menjadi buronan dari mertuanya. Wow, kejam gak saudara? Ya, kejam Bapak Ibu Saudara. Menjadi buronan saudara. Ya, seburuk-buruknya mantu jangan dong ya saudara. Ya, sepelit-pelitnya mantu ya. Kentoh juga melahirkan cucu-cucu. Betul saudara? Ya, tapi ini enggak. Ya, bahkan Alkitab berkata permusuhan, perlawanan antara Daud dan Raja Saul berlarut-larut. Saul membawa 3.000 tentara kemana-mana mencari Daud. Ke pelosok-pelosok negeri, kemana-mana mencari Daud. Sampai Daud pun harus meninggalkan Israel, lari ke orang Filistin dan pura-pura gila. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Berkali-kali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, di tempat persembunyian Daud, Saul bisa menemukan. Tapi lagi-lagi, Saul terluput. Nah, di dalam Mazmur 18, Daud terluput. Di dalam Mazmur 18 dikatakan begini. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap mau terpasang di depanku. Wow. Terhadap ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai di telinganya. Padahal waktu itu belum ada bait Allah. Dari baitnya Allah mendengar seruanku. Betapa Daud itu hanya mengandalkan Tuhan. Betapa Daud itu hanya percaya kepada Tuhan. Wow. Saudara, umur berapakah Daud menjadi raja? Umur 30. Umur berapakah Daud diurapi menjadi raja? Umur 17. Selama belasan tahun Daud hidup mengembara. Daud hidup dari satu tempat ke satu tempat ke satu tempat. Hidup dengan gerombolan yang hanya 300 orang. Menjadi pengikut-ikutnya. Gerombolan 300 orang juga adalah orang-orang jalanan semua. Wow. Tapi sesuatu yang luar biasa. Daud adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah mau melepaskan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia bersandar setiap hari kepada Tuhan. Sehingga kemenangan demi kemenangan Allah berikan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Sehingga akhirnya ketika dia umur 30 tahun. Dia dibuatkan menjadi raja di Hebron. Wow. Amin saudara. Luar biasa. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh penulis kitab Yesaya. Saudara lihat dulu di dalam Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Kepercayaan Daud ini ditegaskan kembali. Keteguhan hatinya Daud ditegaskan oleh penulis kitab Yesaya. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Ayat keempat. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya.
Saya ulangi lagi. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Tuhan itu bukan hanya tempat kita berpijak. Tetapi ketika kita datang mendekat. Kita datang melekat dengan Tuhan. Maka kekuatan Tuhan akan bangkit menjadi pelindung penolong hidup kita. Amin saudara. Menjadi batu karang bagi hidup kita. Menjadi perisai bagi hidup kita. Menjadi tempat persembunyian kita. Bahkan menjadi tempat untuk kita berlindung. Amin. Wah, ini luar biasa loh saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Kata percayalah. Saya ulangi lagi ayat yang tadi. Yang hatinya teguh kau jaga dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kata percaya di sini dalam Hebrew-nya adalah bautah. Bautah. Yang artinya adalah bukan saja sekedar percaya tapi juga berharap. Yang artinya juga mengandalkan. Yang artinya juga tenteram dan aman. Jadi kata percaya bautah itu bukan hanya sekedar perlindungan. Tetapi juga membuat satu keadaan diri yang menjadi confidence. Menjadi aman. Menjadi tenteram. Wow. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Dan percaya itu not trust. Not believe tetapi trust. Percaya di sini ditulisnya bukan believe, tapi trust. Dan trust itu adalah percaya dan berbuat. Kalau believe, I believe. Cuma seperti di dalam. Tapi kata trust, itu saya bukan cuma percaya, tapi saya juga berbuat. Orang yang trust kepada Tuhan, dia bukan hanya percaya Tuhan menjadi pelindung, tapi juga dari gerak-geriknya, dari perkataannya, dari sinar hidupnya. Bukan hanya percaya, tapi dia juga berbuat, memiliki confidence dalam hidup. Wow, saudara confidence? Sekalipun hari ini ada si Hillary. Saudara confidence? Confidence Bapak Ibu. Ya. Percaya di tengah badai kita tidak pernah dihempaskan. Amin. Di tengah api kita tidak pernah terbakar. Bahkan di tengah air kita tidak pernah ditenggelamkan. Amin saudara. Wow. Jangan pernah takut dengan berita-berita Bapak Ibu. Amin. Jangan pernah takut. Berita hanya membuat orang takut Bapak Ibu saudara. Ya, berita hanya membuat orang gak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya saudara harus trust in the Lord. Amin saudara. Ya, jadi artinya bukan cuma percaya di dalam hati, tapi bertindak lewat ekspresi, lewat perkataan, lewat perbuatan. Itu trust. Amin. Ya, action betul Pak. Ya. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 1, saudara bukan? Yohanes 14 ayat 1. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Dikatakan janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini bukan Tuhan nih. Ya, percayalah kepada Allah yang di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal, juga percaya kepada siapa? Yesus. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, set your troubled heart at rest. Set your troubled heart at rest. Trust in God always. Trust also in me. Amin saudara. Wow. Jadi artinya ketika kita percaya kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar kita mendapatkan kehidupan yang baru. Tetapi perlindungan dan rasa confidence dan rasa percaya. Ada Allah di dalam diri kita. Itu yang membawa kita percaya. Gimana sih gambaran percaya itu sebetulnya? Percaya itu artinya menyingkirkan. Kalau kita mau betul-betul percaya kita harus berani menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi rasa percaya kita. Saudara harus singkirkan. Harus singkirkan. Jangan saudara bilang saya percaya Tuhan melindungi saya percaya Tuhan lindungi saya. Tiap hari nonton berita, hari kedua nomor berapa nih? Entah datang di Inland Empire nomor berapa nih? Dari di San Bernardino nomor berapa? Nomor 4 kah? Yang masih 150 mile per hour? Atau nomor 3 kah yang 120 mile per hour? Atau yang nomor 2 kah yang 90 mile per hour? Ya, atau yang nomor 1 kah yang 40 sampai 50 mile per hour? Dilihatin terus. Ya, percaya sih, tapi
Jalan gak ya, jalan gak ya, jalan. Itu gak percaya namanya Bapak Ibu. Kita harus belajar singkirkan. Amin saudara. Itu percaya. Kalau engkau gak pernah mau menyingkirkan itu gak percaya namanya. Satu contoh nih percaya kepada saudara nih. Harus membangun percaya secara lahiriah. Saudara kan percaya setiap saudara mau pergi, saudara ambil kunci mobil. Betul? Yakin gak? Mobil ini waktu di starter bisa hidup dan bisa bawa saudara. Yakin gak? Yakin. Yakin. Sama seperti itu. Saudara pegang kunci mobil, saudara masuk naik ke mobil saudara gak perlu ragu. Ya langsung saudara starter, dia bergerak, dia jalan dan membawa saudara kemanapun saudara berada. Saudara yakin. Ya, sama seperti seorang pendaki gunung yang tinggi. Ya, dia bawa tali, Bapak Ibu Saudara. Dia naik dengan tali yang kelihatannya sepertinya kecil sekali. Tapi dia yakin tali itu akan menolong dia untuk dia naik sampai ke puncak yang paling tinggi sekalipun. Betul saudara? Dia gak pernah berpikir, gimana tak kalau putus ya? Gimana tak kalau dipatok burung ya? Gimana kalau kena tebing ya? Kegesek-gesek ya, betul saudara? Gak pernah. Dia gak pernah berpikir begitu. Sama seperti saudara kerja tiap hari. Yakin gak tiap bulan dapat gaji? Percaya lu harus begitu. Ya kan, bangun pagi-pagi, pagi hendan nun jauh di sana. Ya, pergi kerja ya sama si yang punya gudang ya. Wah hebat Endra ini luar biasa nih. Ya nggak bisa bahasa Chinese tapi bisa jadi manajer. Wah luar biasa, itu perusahaan Cina ya Endra ya. Wah, yakin ya dapat gaji tiap bulan ya. Luar biasa. Tuh lu percayanya harus begini nih saudara. Harus begini, dia berani beli mobil, dia berani beli dia berani beli macam-macam. Karena apa? Dia yakin kerjaannya selalu kasih gaji, betul? Iya, dia yakin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Keyakinan kita dengan Tuhan harusnya lebih dari itu. Amin saudara. Harusnya keyakinan kita lebih dengan Tuhan itu lebih dari sekedar kita percaya dan dipelihara. Tapi percayalah keyakinan kita dengan Tuhan selama-lamanya akan membawa kita untuk kita berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Amin. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus percaya selama-lamanya? Ini jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa? Ya. Karena kalau kita kan dalam hidup ini kan reality. Kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan. Kita menghadapi segala sesuatu yang mendatang hidup kita hari-hari ini. Secara realitas mata. Dan kadang-kala itu menakutkan, kadang-kala itu membuat kita bimbang. Apalagi berita-berita yang buruk yang hari-hari ini yang semakin santer Bapak Ibu Saudara. Bahwa segala sesuatu, apalagi kalau dengar apa namanya, TV ya. Wah ada banyak orang sekarang dapat nubuatan. Sesuatu yang akan terjadi di bulan September. Waduh. Coba kalau dengar begitu. Apa ya? Kenapa ya? Ini sesuatu yang penting loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah kita harus belajar. Kenapa kita harus percaya Tuhan selama-lamanya. Bukan cuma 1 minggu. Bukan cuma 2 minggu, bukan cuma 1 bulan, bukan cuma tahun ini, bukan waktu kita lagi diberkati, bukan kita lagi banyak berkat, bukan kita hidup lagi damai-damai. Tapi dalam segala keberadaan, dalam kesusahan, dalam pekerjaan di layoff, dalam situasi ekonomi yang gak baik, kita harus selama-lamanya percaya. Yang pertama alasannya adalah Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Amin saudara. Mari lihat dulu ayatnya. Maliaki 3 ayat 6. Maliaki 3 ayat 6. Maliaki 3 ayat 6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Wow. Ini janji Tuhan kepada orang-orang Israel. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Israel tidak akan lenyap. Sekalipun kitab Roma berkata, Israel menolak Tuhan. Menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi dalam hal janji, Yesus Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tidak pernah berubah Bapak Ibu. Nah kita lihat lagi di dalam Ibrani 13 ayat 8. Pernyataan Rasul Paulus.
Ibrani 13 ayat 8. Bapak Ibu, kitab Ibrani itu tidak ada yang tahu siapa yang menulis. Tetapi menurut pakar Alkitab ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang pertama, kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Karena Tuhan itu adalah satu pribadi yang tidak pernah berubah. Amin. Dia tidak pernah berubah. Dan dia tidak pernah berubah. Tetap Tuhan yang sama yang memberikan pengharapan. Tetap Tuhan yang sama yang memberi penghiburan. Tetap Tuhan yang sama yang membuka jalan di tengah kesulitan. Tetap Tuhan yang sama yang juga memberikan hukuman kepada yang melanggar. Dia tetap Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah. Yang pertama. Yang kedua, yaitu Tuhan. Kenapa kita percaya Tuhan, harus percaya Tuhan selama-lamanya? Karena kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang pertama, Tuhannya tidak pernah berubah. Yang kedua, kasihnya tidak pernah berubah. Wow. Saya lihat dulu dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wow. Kalau Tuhan sudah menyerahkan nyawanya, apalagi segala keperluan, kebutuhan hidup kita. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap sama dari kita sejak kita baru kenal Tuhan. Sampai kita sudah mengenal Tuhan. Sampai kita merasa sudah dekat dengan Tuhan. Sama kasihnya. Tidak pernah berubah. Tapi mungkin ada seorang yang berkata ini. Iya Pak, dulu waktu saya bertobat kayaknya segala sesuatu gampang saya dapetin. Tapi ketika menjelang saya mulai bertumbuh. Kayaknya kok gak segampang dulu ya. Kayaknya gak semudah dulu ya saya dapat ya segala sesuatu yang saya minta. Loh saudara. Dengan Tuhan itu berbeda. Dengan kehidupan sebagai kehidupan manusiawi berbeda. Kehidupan secara manusiawi, saudara diharapkan semakin besar, semakin saudara independen, betul? Semakin saudara besar, orang tua saudara semakin mau kamu independen. Betul saudara? Enggak disuapin lagi, enggak disupport lagi. Ya kamu harus belajar independen. Itu secara manusia dunia. Ya secara manusia alamiah seperti itu. Tetapi dengan Tuhan berbeda. Semakin kau dewasa dengan Tuhan, bukan kau semakin independen, tapi kau harus semakin dependent dengan Tuhan. Engkau harus semakin menaruh harap kepada Tuhan. Engkau harus semakin melekat kepada Tuhan, bukan dengan dirimu sendiri. Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah berubah. Waktu kita masih kecil, baru kenal dengan Tuhan, baru mengenal siapa Tuhan, baru mengalami kelahiran kembali. Apapun yang didoakan, datang. Begitu udah mulai belajar, mulai tahu Tuhan. Kok lama ya Tuhan? Kok gak seperti dulu ya Tuhan? Kok saya gak lagi ngerasain seperti dulu, minta dikit aja udah dikasih. Nah Tuhan mau engkau tidak hanya seperti anak-anak yang setiap hari disuapin. Amin saudara. Engkau harus berubah menjadi satu pribadi anak Allah. Amin. Ya, menjadi satu pribadi anak Allah. Tidak lagi mengandalkan Allah. Bukan lagi mengandalkan seperti anak kecil yang disuapin terus sama Tuhan. Tapi engkau sudah harus grow up. Amin saudara. Makanya panggilan kita di dalam Tuhan adalah menjadi imamat yang rajani. Menjadi seorang imam yang dulu mungkin waktu kecil, waktu kita masih belum mampu berbuat banyak, kita didoain orang. Selalu kau kepada pastor, kepada saya mungkin selalu 911 terus. Pak encok, telepon Pak Diki. Pak Diki kejepit, telepon Pak Diki. Ya, Pak Diki hilang dompet, telepon Pak Diki. Ini 911. Yang Tuhan mau adalah rawat jalan. Ngerti bedanya? 911 lu disamperin ambulan. Disamperin paramedik, betul? Ya, saudara nggak tergeletak, nggak bisa buat apa-apa. 911. Nah kalau rawat jalan, saudara tergeletak atau saudara bergerak? Nah, bergerak kemana? Nah, ke klinik,
ya ke dokter, kemana. Nah harusnya kita udah begitu. Pertumbuhan kita nyata. Kita sendiri akan bergerak. Saya anak Allah, saya mampu. Amin saudara. Enggak lagi disuapin, enggak lagi dicekokin. Itu yang Tuhan mau. Nah jangan berpikir bahwa dengan demikian kasih Allah sudah hilang dari saya. Tidak. Kasih Allah tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting loh Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang kita lihat dalam Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Waduh, ini sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan nih kepada orang Israel. Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Wow. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saya ulangi lagi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di dalam bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan, I never quit loving you and never will. Aku tidak pernah berhenti mengasihimu dan tidak akan. Amin saudara. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang menjadi jaminan bagi hidup kita. Kita bersyukur kasih Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun kita yang suka berubah. Nggak diberkatin, mana Tuhan? Nggak dijawab doa, mana Tuhan? Ya, kita yang seringkali selalu begitu. Tapi kasih Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Wah luar biasa. Luar biasa. Makanya Tuhan berkata bahwa jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Wow. Karena Allah berfirman sekali-kali, aku tidak akan membiarkan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin saudara. Wah itu kasih Tuhan loh. Jadi kenapa kita percaya Tuhan? Yang pertama Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Yang kedua Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kasih yang tidak pernah berubah. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan selama-lamanya? Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Wow. Jadi Tuhan itu adalah satu pribadi. Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa punya kasih. Dan Tuhan itulah Tuhan yang memberikan janji kepada kita. 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Lihat 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya olehnya kita menyatakan amin untuk memuliakan Allah. Tuhan itu adalah ya bagi semua janji Tuhan. Yesus itu. Ya karena itu kita jangan pernah menyaksikan akan janji Tuhan dalam hidup kita. Apalagi saudara yang pernah dengar suara Tuhan yang mendapat nubuatan dari Tuhan. Saudara merasa dengar suara Tuhan dan mendapat nubuatan, angkat tangan siapa yang sini. Jangan pernah ragu ya dengan datangnya waktu Tuhan. Amin. Ya, saudara yang di tempat ini pernah dengar suara Tuhan dan dapat nubuatan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Tuhan berjanji tidak akan pernah diingkari dalam hidup kita. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Dan di dalam Kristus janji Tuhan adalah ya. Yesaya 14 ayat 24. Yesaya 14 ayat 24. Yesaya 14 ayat 24. Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah. Firman-Nya sesungguhnya seperti yang ku maksud demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Tidak ada janji yang tidak terlaksana. Dalam kehidupan kita dari Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu. Semua janji pasti terlaksana. Semua janji pasti terlaksana. Dan salah satu kesaksiannya adalah Joshua. Setelah Joshua menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Maka Joshua mulai memerangi raja-raja, kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar tanah Kanaan untuk merebut akan tanah Kanaan, tanah perjanjiannya Tuhan. Dan raja-raja yang dikalahkan itu lebih dari 25 kerajaan. Wow, luar biasa. Ini orang kerja keras luar biasa. Kerja keras luar biasa. Walaupun masih ada Musa,
ketika Joshua menjadi salah satu pengintai masuk ke tanah Kanaan untuk melihat negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan 10 pengintai berkata, tidak, kita tidak bisa masuk ke negeri itu. Orangnya tinggi besar, seperti raksasa. Kita dipandangnya seperti belalang. Dan 10 orang ini mempengaruhi semua orang Israel. Sehingga semua orang Israel ini siap untuk melemparkan batu kepada Musa, Harun, Joshua dan Kaleb. Di tengah keadaan seperti turunlah akan awannya Tuhan di kemah pertemuan. Dan Tuhan marah sekali. Tapi Joshua berkata, kita percaya kita akan sampai di tempat yang Tuhan janjikan. Karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Wow. Sebagaimana Tuhan berkata, sebagaimana Musa, di mana telapak kaki yang kau injak, Allah besertamu. Amin saudara. Ketika Yosua yakin, ketika dia menjadi pengintai, kakinya menginjak tanah Kanaan, maka kekuatan yang ada di Kanaan sudah melarikan diri. Wow, ini dahsyat loh ini Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sesuatu dahsyat. Makanya di dalam Yosua 23 ayat 14, setelah Yosua merebut tanah perjanjian, tanah-tanah pusaka sudah dibagi-bagikan kepada 11 suku Israel. Hanya satu suku yang tidak mendapatkan tanah warisan, yaitu orang Lewi. Dan kemudian ini yang dikatakan oleh Yosua. Yosua 23 ayat 14. Yosua 23 ayat 14. Yosua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hati dan segenap jiwa, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Amin. Keyakinan yang sama juga harus ada pada kita Bapak Ibu. Ya, apa yang pernah Tuhan janjikan, apa yang Tuhan pernah katakan dalam hidup kita, percayalah, coming soon akan datang kepada hidupmu. Dalam waktu yang singkat akan datang bagi engkau. Makanya kita harus percaya selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kan dalam kehidupan ini ada banyak hal yang akhirnya membuat orang yang tadinya percaya betul, akhirnya kurang percaya, bahkan jadi tidak percaya. Lewat apa? Masalah hidup. Lewat apa? Kegagalan demi kegagalan yang dia rasa bahwa Tuhan tidak menyertai saya. Tuhan tidak lagi seperti zaman dulu. Tuhan tidak lagi mempertontonkan kekuatannya seperti dulu. Sekarang sudah tidak ada Tuhan. Wow. Sehingga membuat banyak orang yang akhirnya imannya luntur. Ingat COVID. Halo? Ingat COVID. Nah, luntur gak iman kita? Setengah. Untung gak luntur sama sekali. Ya, untung gak luntur sama sekali. Ya, seperti orang penjual itu tuh kain. Ya, tulisan dijamin tidak luntur. Yang jual orang Arab. Orang apa gak tahu lah pokoknya. Pokoknya yang tulisannya selalu dibaca dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Dijamin tidak luntur. Begitu dibeli sampai rumah, kok luntur? Dia bilang, ini kan jualan ditulis sudah dijamin tidak luntur. Bacanya jangan dari depan, dari belakang. Luntur tidak dijamin. Sama seperti kayak orang Indonesia jual rumah. Ya. Wah, kalau jual rumah itu tahu gak dibilang apa? Anti banjir. Ya. Wah. Ya pokoknya gak akan ada banjir Bapak Ibu Saudara. Ya banjir gak pernah datang Bapak Ibu. Bebas banjir. Bacanya dari belakang. Banjir bebas. Banjir bebas datang. Jadi jangan salah developer. Salah kamu sendiri. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa percaya Tuhan selama-lamanya. Kita udah tahu nih Tuhan pribadi yang tidak pernah berubah. Kita tahu nih, ya Tuhan ini kasihnya tidak pernah berubah. Kita tahu nih, Tuhan ini adalah janjinya gak pernah berubah dalam hidup kita. Ya apapun yang dijanjikan pasti datang. Apapun yang dijanjikan pasti datang.
Ya, nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa percaya pada Tuhan selama-lamanya? Gimana caranya? Nah, ada latihan-latihan yang harus kita mulai praktekin dalam hidup. Ya, ada latihan-latihan yang harus kita praktikkan dalam hidup. Yang pertama, bagaimana kita bisa percaya akan Tuhan selama-lamanya? Yang pertama adalah alami Tuhan dan kedahsyatannya. Alami Tuhan dan kedahsyatannya. Kita buka kitab Nahum. Nahum 1 ayat 7 dan 8. Ayo kitab Nahum. Siapa cepat dia dapat Nahum, di mana tuh Nahum? Oke, Nahum. Nahum 1 ayat 7 dan 8. Nahum 1 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Nah, saudara perhatikan. Apa makna dari ayat ini? Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Lihat saya, ada banyak orang begitu banyak persoalan. Mereka bukan datang kepada Tuhan, mereka justru mulai lari kepada Tuhan. Yang anehnya, ada banyak-banyak orang yang aktif dengan Tuhan. Begitu punya masalah, begitu punya persoalan, datang kepada gembalanya. Pak Pendeta, saya mau off dulu. Saya lagi ada persoalan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ya, banyak orang seperti ini. Pak Pendeta, saya lagi mengalami pergumulan yang buruk. Pergumulan yang berat. Saya mau menyendiri dulu. Waduh, kelihatannya cool. Padahal coolnya bukan cool cold. Jadi kedinginan. Kenapa sendiri? Ya. Nah, saya beritahu saudara, ini yang menjadi problem banyak orang Kristen. Ketika dia punya persoalan, dia pikir dengan dia menghindari dari orang-orang yang lain, menghindari dari gereja, menghindari pelayanan, dia bisa pulih keadaannya. Saya beritahu saudara, semakin kau jauh dari Tuhan, semakin pertolongan tidak datang dalam hidup. Saya ingatkan ini. Makanya untuk kita percaya Tuhan selama-lamanya, belajar untuk kita membawa hidup dan mengalami Tuhan. Dan mengalami kedahsyatan Tuhan di dalam setiap persoalan kau alami. Kapan Tuhan membutuhkan kuasa mujizatnya? Waktu kau tenang-tenang? Waktu kau gak ada masalah? Tidak. Waktu kau punya pergumulan berat, amin saudara. Alkitab berkata, datanglah kepadaku, hai yang letih lesu kepada yang letih lesu. Karena aku akan memberikan apa saudara? Kelegaan. Amin saudara. Ya. Jadi untuk membuktikan Tuhan itu bisa kita percaya selama-lamanya. Ketika kau punya masalah, seharusnya kau semakin dekat. Semakin melekat, semakin menempel dengan Tuhan, amin. Dengan demikian kau bisa lihat tangan Tuhan, karya Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan datang dalam hidupmu. Amin saudara. Wow. Dan saya beritahu Bapak Ibu, ini kunci engkau mengalami Tuhan. Ini kunci engkau mengalami kedahsyatan Tuhan. Wow. Kenapa demikian? Karena Tuhan mau kita mengalami sesuatu yang tidak bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena ada orang lain yang menolong kita. Tapi yang Tuhan mau adalah Tuhan mau kita ditolong sendiri oleh Tuhan. Amin. Nah ini yang seringkali juga terjadi. Yang seringkali terjadi. Ketika kita mengalami persoalan. Seolah-olah pertolongan itu gak langsung datang. Seolah-olah gak langsung datang. Sama seperti saudara. Waktu kita sekolah, pertanyaan saya adalah, waktu kita lagi ada assignment, kita lagi final test, kita ada di kelas untuk ujian, pertanyaan saya, saudara menghadapi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak, walaupun multiple choice, A, B, C, A, B, C. Tinggal pilihkan A, B, C, A, B, C, sekalipun multiple choice. Sama ujian SIM, betul? Di sini California kan, semua multiple choice kan? A, B, C ya. Tinggal pilih. Tapi kan membingungkan gak? Membingungkan. Nah pertanyaannya, adakah
guru sekolah yang tiba-tiba datang ngasih tahu jawabannya? Ada nggak? Nggak ada. Kerjaan lu sendiri. Seringkali yang terjadi kalau kita jadi mengalami masalah, seolah-olah Tuhan nggak ada. Seolah-olah mana Tuhan? Kok nggak nolong-nolong? Mana Tuhan? Keadaan aku makin worse, getting worse. Mana Tuhan? Saya mau beritahu saudara, Tuhan bukannya nggak ada. Tuhan lagi melihat, ayo resap. Ayo bangkit. Terus saudara, bangkitkan percayamu di dalam Tuhan. Bangkitkan dirimu, engkau adalah anak-anak Allah. Bangkitkan dirimu, ada roh yang lebih besar di dalammu. Yang tidak bisa dikalahkan oleh roh dunia. Amin. Bangkit, get up. Tuhan bilang gitu dalam hidup kita. Ya, Tuhan gak mau lagi kita jadi seperti anak-anak yang tinggal disuapin, yang tinggal diberi. Get up, bangkit. Ya, kalau kau lakukan ini, saya percaya aku alami yang namanya Tuhan di dalam dirimu. Amin saudara. Aku akan mengalami kedahsyatan Tuhan yang bekerja dalam dirimu. Wow. Ingat COVID kemarin. Saya kena COVID loh. Parah. Semua badan saya dingin. Semua lemas. Nggak ada nafsu makan. Appetite nggak ada. Nyium bau aja nggak ada. Maaf bicara, saya kentut aja nggak kebauan mas saya. Begitu saya naik ke lantai atas tempat saya berdoa. Ya, saya setiap kali saya naik satu tangga. Aduh, ini seperti kayak buk. Aduh, saya pelan-pelan saya pegang. Saya naik lagi ke atas, ini pagi nih, sekitar jam 4:30. Ya, saya naik ke atas, waduh, buk. Sampai atas, nggak biasa begini nih. Kenapa nih saya begini nih? Begitu saya mulai sujud, saya biasa furus kuneo. Doa dengan Tuhan, saya berlutut, kaki saya sujud ke bawah kepada Tuhan. Begitu saya sujud kepada Tuhan ke bawah, saya langsung jatuh, blak, oh gitu. Wow, nggak ada tenaga. Wow. Ya, akhirnya saya duduk bersila, bersenderan. Ya, saya bersenderan di tembok, saya doa, saya mulai nyembah, saya mulai doa, saya mulai nyembah. Aduh, rasanya susah banget, capek banget, letih banget, nggak bisa banget. Ya, singkat cerita selesai 1 jam saya berdoa, saya mulai turun lebih parah, lebih nyesek turun. Begitu sampai bawah turun, saya sudah tergeletak di tempat tidur. Ya, nah besok malamnya, jam 12 malam, saya dengar isi saya seperti ngotok pintu. Saya sengaja saya tutup pintu saya. Saya kunci supaya Joshua gak masuk ke kamar saya. Jam 12 malam nih. Saya buka, saya bangun. Semua gelap. Begitu saya buka pintu. Dan saya dengar suara. Seperti suara istri saya. Papi. Bukan Hani. Habis tegak banget sih dengarnya. Yes, B. Honey B. Jangan tegak-tegak lah ya. Terus Bapak Ibu Saudara, saya buka pintu. Bukan si Hani, si Mami. Mana si Mami nih? Udah gelap gulita. Saya pikir barangkali karena saya baru bangun, butuh waktu beberapa second. Akhirnya sih saya balik, saya pikir gitu. Oh ya udah, saya ke restroom dulu. Selesai ke restroom, saya balik lagi. Saya longok lagi. Nggak ada. Gelap. Saya sendirian. Oh nggak saudara, tiba-tiba kedengaran jendela tuh ditutup. Ditutup. Apa ini? Wow. Enging. Nightmare. Diomen. Bapak Ibu, saya mulai, oh my goodness. Terus kemudian ada lagi suara. Shh. Oh my goodness. Saudara tahu, ya di tengah gelap malam itu, ya saya udah gak berdaya apa-apa. Boro-boro nengking. Ya, ngomong aja susah. Udah lemes. Akhirnya satu hal yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Saya kembali ke tempat tidur saya. Ya, saya tahu ini jam operasinya kuasa kegelapan. Operasi kuasa kegelapan dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi.
Operasi kuasa kegelapan. Saudara perlu tahu dunia roh. Ya. Operasi kuasa kegelapan dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Itu operasi kuasa kegelapan. Makanya orang-orang yang lari dari kerajaan, dari menyembah setan, orang-orang yang lari dari gereja setan, mereka diincar nyawanya ya untuk dibunuh oleh kekuatan yang jahat, oleh demon, oleh demonik ini ya, dan mereka biasanya nggak pernah berani tidur kalau nggak setelah lewat jam 4 pagi. Mereka nggak berani tidur karena di situ operasinya, jam operasinya kuasa kegelapan. Ya, saudara tahu, di tengah-tengah saya dalam keadaan lemas begitu, ya itu suara itu terdengar jelas sekali. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa nyembah, udah lemah. Saya ambil telepon saya putar musik penyembahannya Pastor Benny. Dan waktu saya putar penyembah Pastor Benny, saya mulai membangun build iman saya. Saya mulai bangun build iman saya. Saya beritahu saudara, tekanan kuasa kegelapan, tekanan kuasa setan membuat iman kita bisa lemah. Betul saudara? Itu bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kekuatan itu kita rasakan. Tapi sekali lagi engkau harus berusaha untuk apa? Build your faith. Amin saudara. Build your faith dalam keadaan. Amin saudara. Build your faith. Bangun imanmu. Bangun imanmu. Kuatkan lagi dirimu. Mampukan lagi engkau. Ketika saya mulai dengar lagi suara penyembahan itu, saya mulai bisa ikut nyanyi. Saya mulai ikut nyanyi. Saya mulai ikut nyanyi. Ketika saya mulai ikut nyanyi, iman saya mulai terbangun lagi. Kekuatan mulai lagi mengalahkan kelemahan saya. Dan tiba-tiba seperti listrik kuasa itu datang. Ya mulai dari kepala saya, saya ngeraih sampai kaki saya. Padahal sebelumnya saya sudah pakai baju berlapis-lapis, saya pakai jaket berlapis-lapis karena saya dingin. Tapi kekuatan itu datang seperti listrik, menyengat saya dari kepala hingga ujung kaki. 2 times. 2 kali saya alami itu. Setelah yang terakhir saya rasakan, saya bisa berkata, keluar dalam nama Yesus. Roh jahat, keluar dalam nama Yesus. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, badan saya hangat. Hangat Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang pulih dalam hidup saya. Saya sembuh tanpa obat. Saya sembuh tanpa dokter. Wow, kekuatan Tuhan datang dalam hidup saya. Amin saudara. Itu yang Allah mau. Amin. Dalam hidupmu. Amin. Engkau harus mengalami Tuhan. Amin saudara. Wah, engkau baru bisa percaya Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan itu bukan karena orang punya kuasa. Tuhan itu bukan karena kesaksian orang. Tuhan itu pun menyembuhkan. Tapi kau harus alami sendiri dalam dirimu. Karena Allah yang tinggal di dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kemenangan Allah ada pada saudara. Amin. Makanya saudara Bapak Ibu alami Tuhan. Alami Tuhan. Dan peringatan untuk orang yang pernah ngalamin Tuhan. Jangan pernah berhenti hanya di satu titik. Saya sudah merasa dekat dengan Tuhan. Saya sudah merasa mengenal Tuhan. Saya sudah merasa bahwa Tuhan hidup dalam diri saya. Jangan pernah berhenti. Nah ini peringatan Bapak Ibu Saudara. Bagi orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Buka dulu Ibrani 6. Ibrani 6 ayat keempat. Ibrani 6 ayat keempat. Ibrani 6 ayat keempat. Ibrani 6 ayat keempat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia duniawi yang akan datang. Namun yang apa saudara? Murtad lagi. Murtad ini bukan cuma sekedar berbalik, tapi jatuh hidupnya. Bukan cuma sekedar cengeram, tapi jatuh dalam bahasa aslinya. Jatuh. Yang kemudian murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan bagi anak Allah bagi diri mereka. Dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan. Yang sering turun ke atasnya. Dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri. Tidaklah ia berguna. Dan sudah dekat pada kutuk. Yang berakhir dengan pembakaran. Makanya orang yang sudah mengecap
karunia roh, mengecap kebaikan Tuhan, dan merasa bahwa engkau sudah dihidupi oleh Tuhan, engkau harus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup. Ada hasil yang nyata dalam hidupmu. Amin saudara. Engkau harus berkarya bagi Tuhan Allahmu. Engkau harus berbuat bagi Tuhan Allahmu. Hidup yang Tuhan berikan, roh yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk engkau menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam atas dunia. Amin. Makanya hidup itu harus melayani Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa hidup tanpa melayani. Kita harus belajar hidup melayani. Makanya 2 minggu lalu saya katakan, panggilan hidup kita adalah bukan cuma sekedar jadi anak Allah. Bukan menjadi umat Allah. Bukan menjadi Israel rohani saja. Tetapi panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah untuk kita menjadi imamat yang rajani. Amin saudara. Saudara imam-imam kerajaan. Saudara punya tanggung jawab berdoa bagi keadaan manusia di sekitarmu. Berdoa bagi keluargamu. Amin saudara. Imam itu adalah orang yang menjadi pengantara antara Tuhan dengan manusia. Amin. Ya. Artinya sekarang kepada manusia-manusia yang belum bertobat, manusia-manusia yang belum berkenal Allah, itu tugas kita. Tugas saudara. Amin saudara. Dan saudara juga dipanggil menjadi raja. Raja itu otoritas. Makanya disebut sebagai kingdom. Kingdom itu apa? King dominion. Raja itu punya dominasi. Ya. Jadi saudara harus tampil sebagai raja-raja di atas muka bumi ini. Mengusir kuasa gelap, mengusir setan. Amin saudara. Saudara menjadi raja yang dipercaya. Apalagi saudara pekerja, saudara diberikan berkat yang berkelimpahan. Saudara hidup benar-benar dilimpahi oleh Tuhan. Saya beritahu bukan buat dirimu. Bagi-bagi kepada banyak orang. Amin saudara. Berikan, bantu orang. Amin saudara. Itu panggilan kita loh Bapak Ibu. Ya, kenapa banyak orang akhirnya pertumbuhan rohaninya berhenti? Karena gak bekerja, gak berbuat-buat Tuhan. Nah, maka ini peringatan saya bilang saudara. Ini peringatan. Ya syukur kita mengalami yang namanya mengecap karunia sorgawi. Kita bersyukur kita mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kita bersyukur kita mengecap firman yang baik. Ngerti tentang firman. Jangan berhenti di dirimu. Engkau harus lakukan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pengalaman saya mau share. Saya sebelum jadi hamba Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya tuh cuma jadi singer di gereja. Singer Bapak Ibu, tanya istri saya. Ya, saya cuma jadi singer, cuma nyanyi. Kemudian cuma jadi usher. Bagi-bagi buletin. Jadi greeter. Ya cuma shalom, shalom, shalom. Tiap minggu itu. Tapi setiap akhir tahun saya berdoa sama istri saya. Kita evaluasi. Evaluasinya apa? Tahun ini berapa orang yang saya sudah bawa kepada Tuhan? Wow. Aduh Tuhan, cuma 2 orang. Tahun depan tambah ya Tuhan. Tolong Tuhan untuk saya bisa nambah bawa orang kepada Tuhan. Tahun depan yang lagi begitu udah bulan Desember tanggal 31 kita doa syukur kepada Tuhan. Saya bersama istri. Saya mulai pikir lagi. Tuhan udah berapa orang ya Tuhan? Oh puji Tuhan udah 4 orang. Belum pendeta. Bapak Ibu. Ya. Itu loh yang akhirnya Tuhan mempercayakan jemaat-jemaat. Itu yang akhirnya Tuhan percayakan pelayanan dalam hidup saya. Kita jangan pernah mimpi. Saya akan melayani ke sana, ke Afrika Selatan, ke Kutub, kemana ya. Jangan pernah mimpi deh. Kalau saudara nggak mulai, siapa nih yang harus saya selamatkan? Siapa yang harus saya bawa kepada Tuhan? Siapa yang saya mau bawa jiwanya untuk dimenangkan bagi Tuhan? Kalau nggak dimulai dari situ nggak jadi. Bapak Ibu. Ya. Makanya kita bukan hanya mengalami kedahsyatan Tuhan, tapi kita juga harus alami Tuhan. Ya, semakin kau banyak melakukan perkara besar, semakin kau banyak hal yang Tuhan kerjakan lewat hidupmu, engkau akan berkata, wow dahsyat ya Tuhan ya. Wow. Bapak Ibu jangan pikir loh Bapak Ibu Saudara, ya saya kalau habis doain orang itu sembuh, orang mengalami mujizat segala hal-hal yang lain ya, yang Tuhan tolong. Jangan pikir saya nggak kagum dengan Tuhan loh. Sampai rumah saya, wow dahsyat lu Tuhan, Leo luar biasa. Walaupun karya Tuhan itu terjadi lewat hidup saya. Lewat hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Ya wow.
Saya kagum begitu sampai rumah. Dahsyat ya Tuhan ya. Luar biasa ya. Wow. Ini loh arti kalau kita udah ngalamin seperti ini. Kita gak berani deh untuk meninggalkan Tuhan. Betul saudara? Ya gak berani, percaya saya. Ya, dari pelayan demi pelayanan, dari pelayanan demi pelayanan Bapak Ibu Saudara. Saya lihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Yang akhirnya membuat saya takut meninggalkan Tuhan. Wow, ada satu orang saya doain. Orang ini murtad. Dari orang Kristen, suaminya dadinya Kristen. Bawa dia menikah perempuan ini. Begitu menikah akhirnya perempuan ini jadi Kristen. Suaminya murtad. Karena suaminya murtadnya dia juga ikut murtad juga. Berbalik dari Tuhan. Saudara tahu sakitnya apa? Nih tangannya nih. Segede kaki gajah segede gini. Wow. Ngeri loh saudara. Tangannya. Segede kaki gajah gede begini. Dan di sininya bolong. Bolong, dalam banget bolong. Aduh saya bilang, kenapa lu bisa begini? Iya Pak, saya tadinya udah Kristen. Kenal dari suami saya. Karena suami saya berzina. Ya dia jadi keluar dari kekristenan. Saya juga akhirnya juga menghujat Tuhan. Waduh, Bapak Ibu, bolong gede dalam. Aduh saya sampai rumah. Tuhan, saya gak mau begitu ya Tuhan ya. Ngeri saudara. Ya, nah ini lo ngalami kedahsyatan. Ini kita artinya kita mengalami Tuhan dalam hidup. Kalau engkau mengalami Tuhan dalam hidup, kau gak mudah ninggalin Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau gak mengalami Tuhan, seolah-olah Tuhan jauh di sana. Tuhan gak pernah berkarya dalam hidupmu. Tuhan gak pernah berbuat dalam dirimu. Kau berpikir, mana Tuhan? Makanya alami Tuhan. Amin saudara. Alami Tuhan, rise up. Amin. Bangkitkan hidupmu. Amin. Bangkitkan rohanimu setiap hari. Buat menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Maka kau akan alami Tuhan dalam hidupmu. Kau akan berkata, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Allah yang memberikan pertolongan pada waktunya dalam hidupku. Amin saudara. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, yang pertama alami Tuhan dalam hidupmu dan kedahsyatannya. Yang kedua, selami hati Tuhan dan kehendaknya. Selami hati Tuhan. Yuk kita lihat 1 Tawari 28 ayat 9. 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 Dan engkau anakku Salomo, ini perkataan Raja Daud kepada anaknya. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Wow. Bapak Ibu Saudara, kalimat yang berkata, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Kata kenallah di dalam Hebrew wordnya yada. Di dalam Greek wordnya ginosko. Apa itu ginosko? Ginosko artinya adalah satu hubungan yang gak ada jarak. Satu hubungan yang selalu ketemu face to face. Satu hubungan yang diartikan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya dibuka, semuanya disingkapkan. Nah gambaran ini di dalam terjemahan ginosko ini artinya hubungan seperti suami dengan istri. Wow, no secret. Belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak bisa terbuka dengan suami dengan istri kita, bagaimana saya terbuka dengan Tuhan? Istri saya bisa buka semua. Saya punya cellphone. Istri saya tahu. Jangankan istri, anak-anak saya semua tahu. Cellphone saya isinya apa. Email saya isinya apa. Text message saya isinya apa. Semua tahu. Terbuka. Clear saya di hadapan semua orang.
Terutama di hadapan istri saya. Nah, yang Tuhan mau kita dengan Tuhan juga demikian. Enggak ada barrier, amin saudara. Enggak ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Enggak ada yang kita simpan supaya Tuhan enggak tahu. Enggak bisa. Arti kata kenal atau ginosko atau yada. Itu artinya seperti hubungan yang face to face. Ya, sesuatu yang kita terbuka tiap hari dengan Tuhan. Sesuatu yang kita senantiasa apa-apa nomor satu Tuhan. Nomor satu Tuhan, nomor satu Tuhan. Jangan ada apa-apa. Siapa yang gue bisa call? Cari directory. Siapa yang gue bisa email? Siapa yang gue bisa DM? Apa DM? Direct message. Orang Indo kan gue DM ya. Terlalu DM ya. Direct message. Bapak Ibu. Enggak begitu. Ya, kalau kau punya persoalan, datang kepada Tuhan. Ya. Kalau kau mau maki-maki juga, jangan maki-maki sama orang. Maki-maki sama Tuhan deh. Sekalian. Ya. Loh saudara, Abraham pernah maki-maki sama Tuhan. Ya. Kapan? Waktu Sodom dan Gomora itu mau dihancurin. Ya. Dua malaikat itu udah pergi. Mau menyelidiki Sodom dan Gomora. Abraham tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan Abraham dalam bahasa asli dan di dalam bahasa Greek, bahasa Hebrunya. Tuhan Abraham bilang begini. Tuhan, kau ini gak adil. Waduh, makanya nawar dari 50, 45, 40, 30, 20, 10, betul? Wow, Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi. Ya artinya Bapak Ibu Saudara, kita dengan Tuhan itu Tuhan yang adil. Amin saudara. Tuhan itu Tuhan yang tahu keadaan. Dia tahu memberi yang paling baik. Bukan yang paling baik, yang terbaik bagi kita. Amin. Makanya keterbukaan dengan Tuhan itu ya udah. Gitu deh saudara. Jangan ada yang disembunyiin. Apalagi dosa. Ya. Termasuk pikiran-pikiran yang jahat. Perasaan-perasaan yang jahat. Buang Bapak Ibu. Ya, kenal hati Tuhan. Amin saudara. Kenal hati Tuhan. Kenal. Kalau kita nggak pernah kenal hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di ngawur. Bagaimana kita bisa kenal sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan. Kita bisa kenal seseorang karena kita bergaul. Kalau kita nggak bergaul kita nggak kenal siapa Tuhan. Buka kitab Ayub. Ayub 29 ayat yang keempat. Ayub 29. Ayub 29 ayat yang keempat. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Ketika aku bergaul karib. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Aduh. Jangan pernah bilang, Pak, waktu zaman Ayub belum ada wifi. Waktu zaman Ayub belum ada medsos. Jadi Ayub ngapain? Dia main di kamar. Bergaul. Jangan ada alasan. Ya, itu telepon rangling bunyi terus. Ya, message bunyi terus. Ya, terus kemudian kita nggak pernah bergaul. No, bergaul dengan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan memberi gelar kepada Ayub loh saudara. Jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan dan saleh. Amin saudara. Ini 4 gelar yang luar biasa dikasih sama Tuhan kepada Ayub. Ya sejak muda bergaul dengan Tuhan. Setiap muda mengerti, memahami isi hatinya Tuhan. Apa sih isi hatinya Tuhan sebenarnya? Ini bagian tema untuk khotbah saya di minggu yang akan datang. So lihat Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah apa saudara? Belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Melainkan apa? Orang berdosa. Hati Tuhan itu adalah selalu belas kasihan. Saudara mau lihat orang gambaran Kristus. Ada dalam diri orang itu adalah belas kasihan. Bukan pelit. Bukan enggak ringan hati, enggak ringan tangan, tidak mau menolong. Enggak selalu tega. Biar dia tega, saya enggak bantu. Itu enggak ada Tuhan dalam diri orang itu. Kalau seru melihat orang yang ada Tuhan dalam dirinya, lihat belas kasihnya. Tuhan ada enggak dalam dirinya.
Yes, ini Alkitab. Tuhan sendiri yang ngomong, aku gak butuh persembahan. Yang ku butuhkan adalah belas kasihan. Yang aku kerjakan adalah belas kasihan, itu hatinya Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar juga tentang belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya. Untuk kita apa bisa memberikan belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Tanpa apa? Komen. Harusnya begitu, Bapak Ibu. Kasih udah. Gak usah liatin lagi. Anggap aja nabur. Berapa banyak sih dalam pelayanan selama saya di Amerika yang banyak mengalami mujizat? Banyak. Jujur. Berapa banyak yang ninggalin gereja ini? Banyak. Betul. Tapi saya gak sakit hati. Saya gak berpikir bahwa enak aja lu. Coba gue ngedoain dulu. Enak aja lu. Emang mujizat lu yang buat, kata Tuhan. Tuh yang ada dalam dirimu tuh Roh Kudus yang buat. Wow, Bapak Ibu. Saya gak peduli. Ya, yang penting saya udah kerjain mujizat. Artinya saya nabur, amin saudara. Saya percaya orang yang menabur one day akan menuai, amin. Apapun yang saya tabur, saya gak akan lihat lagi ke belakang. Saya gak lihat lagi itu bundinya kayak apa. Saya gak pernah lihat lagi. Yang penting saya tabur, dasit saya jalan ke depan. Tapi saya beritahu saudara, orang yang menabur, mencucurkan air mata, akan pulang membawa tuayan-tuayannya, amin saudara. Dan tidak akan pernah dipermalukan hidupnya, amin saudara. Berkat Tuhan sepanjang masa akan memelihara hidupnya, memelihara hidupnya, memelihara hidupnya, amin. Ini loh Bapak Ibu. Ya, hatinya Tuhan, kita belajar. Kalau kita gak punya persekutuan dengan Tuhan, gimana kita tahu hatinya Tuhan? Orang yang punya hatinya Tuhan, punya belas kasihan kepada banyak orang. Ya, lihat Tuhan begitu disalib. Ketika tangannya dipaku, kalimat di dalam yang tercatat di dalam Alkitab, Yesus bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu hatinya Tuhan. Amin saudara. Wow. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa belajar untuk bisa belajar percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Selami hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga. Buka Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Yang terakhir. Kisah Rasul 5 ayat 29. Kisah Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada siapa? Manusia. Wow, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa percaya Tuhan selama-lamanya. Belajar untuk taat di tengah persoalan. Belajar taat di tengah keadaan. Belajar taat di tengah segala situasi. Saya udah ngajar nih. Di Covenant. Oke, sorry ikut Covenant ya. Di situ saya dalam kupas. Kita ini dalam hidup ini, menjelang akhir zaman, kita udah pes nih. The first trial. Apa itu first trial? COVID-19. The next akan ada second trial. The next akan ada third trial. The next akan ada fourth trial. Ingat akhir zaman. Ya. Elit global. Ya, elit global. Yang di atasnya adalah pemimpin dunia nanti yang akan menampakkan diri. Mereka sudah bilang, mereka mau di dunia ini hanya ada 3 billion manusia. Sekarang manusia di muka bumi berapa billion? Almost 9 billion. Wow, almost 9 billion. Ya, kekuatan jahat hanya mau 3 billion. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, sekarang yang terjadi COVID, berapa banyak yang mati? Tidak diberitahu. Tidak diberitahu. Yang mati berapa banyak? China yang jumlah rakyatnya berapa billion? 1.7 ya?
Ya kira-kira ya, India 1.3. Ya. Saudara, sekarang China krisis manusia. Lucu ya. Berapa banyak berarti yang mati? Wow, berapa banyak yang mati itu kemarin? Tidak dicatat. Ya, belum lagi sekarang. Kemarin ini terjadi banjir yang besar. Ya, waduh, kolaps. Bapak Ibu. Ya, tapi ini cara untuk apa? Mengurangi penduduk. Itu yang dibuat. Ya, lewat apa? Lewat yang namanya banjir buatan. Lewat yang namanya gerhana buatan, segala macam bisa dibuat. Semua bisa dibuat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Loh, kenapa saya katakan bisa dibuat? Jangan lupa, yang namanya air pasang itu bergantung bulan purnama di mana. Bulan pertama dia ada di atas, pasti yang di bawah ini terjadi pasang air. Naik. Nah, saudara tahu nggak? Satelit yang ada di atas udah berapa banyak? SpaceX yang diluncurin udah berapa banyak, tahu nggak? 50 kira-kira. Apa tujuannya? Nggak tahu. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Ya, ini semua bisa buatan. Terjadi banjir, terjadi apapun yang namanya di bumi, semua udah bisa dibuat, Bapak Ibu. Ya, tujuannya cuma satu, mengurangi jumlah penduduk supaya apa? Bisa kontrol population. Bisa kontrol money, financial. Bisa kontrol religion. Tujuannya, Bapak Ibu. Nah sekarang kalau dalam keadaan seperti ini, terus kita nggak belajar mulai taat kepada Tuhan, lu mau taat sama siapa nanti? Ini murid-murid menghadapi pemerintahan zaman dulu. Murid-murid menghadapi penguasa-penguasa zaman dulu. Yang ingin supaya kekristenan tidak berkembang, supaya kekristenan pengikut Yesus hilang. Yes, sama dengan sekarang, Bapak Ibu. Nah sekarang kalau kita nggak belajar dari sekarang, mau belajar taat kepada Tuhan, besok-besok pestol di sini, lo mau Kristus apa mau kue apa mau makanan? Mau Kristus apa mau belanjaan? Ini pertanyaan lo buat kita semua, Bapak Ibu. Ya, kadang kita udah boleh begini, makanya kita harus belajar untuk apa? Taat kepada Tuhan, amin. Lebih dari taat kepada manusia. Oke lah kita mungkin pernah fail tuh di COVID-19 tuh. Ya karena ketakutan, gak ada kerjaan, karena takutan ini boy 100 alasan deh. Wacus. Ya. Saya beritahu ini first trial. This is first trial. Saya beritahu saudara. Ya sampai ada orang yang ngomong sama istri saya nih. Pastor ini gimana pastor ini bilang mau ngijin ke seluruh dunia. Kalau gak punya nih paspor vaksin nih. Begitu ini sih saya. Istri saya bilang enggak, saya pasti bisa keliling dunia. Saya pasti bisa mengiyul kemana-mana. Amin saudara. Saya bukti beberapa bulan lalu saya ke Eropa. Keliling-keliling di Eropa. Wow. Ya, bulan depan saya mau ke Indonesia. Peresmian gereja New Identity Church. Wow, Bapak Ibu. Ya, jangan pernah tunduk kepada apapun yang ada. Yang direkayasa oleh manusia dunia. Betul saudara? Belajar tunduk kepada Allahmu. Amin saudara. Belajar tunduk kepada Allahmu. Dari yang kecil-kecil sekarang nih. Belum datang sesuatu yang besar lagi. Belajar tunduk kepada Tuhan. Belajar tunduk kepada Tuhan. Saya beritahu saudara. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Lihat 1 Samuel 15 ayat 22. Ayat yang terakhir. 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya perhatikan ke depan. Di dalam klasik Hebrew yang dicatat di dalam Alkitab tidak ada kata harus taat kepada Tuhan. Tidak. Tidak ada kata taat di perjanjian lama klasik Hebrew. Yang ada adalah dengarkan perkataan Tuhan. Makanya di sini dibilang, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Makanya ini yang diingetin Tuhan kepada 7 jemaat. Yang waktu itu Rasul Yohanes
ketemu dengan Tuhan, diperlihatkan tentang keadaan 7 jemaat. Selalu suratnya berkata, barang siapa yang bertelinga hendaklah. Jadi dengan Tuhan itu jangan analisa-analisa deh. Lu denger, kerjain. Denger, kerjain. Tuh dengan Tuhan. Denger, lakukan. Denger, lakukan. Enggak tunggu Tuhan. Saya mau belajar ya. Saya mau lakukan. Itu dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Apapun yang Tuhan ngomong sama diri saudara. Saudara yang tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Saudara yang tahu. Karena saudara punya roh. Dan roh saudara, di dalam roh saudara hidup rohnya Tuhan. Banyak mungkin Tuhan ngomong sama saudara, lakuin aja. Ya. Di Alkitab gak pernah di perjanjian lama ngomong tentang taat. Tapi dalam bahasa Inggris disebutin bahwa kita harus lebih obedient. Tapi bahasa asli the Greek word. Di dalam bahasa asli bahasa Ibraninya. Klasik Hebrew-nya gak ada tuh kata taat. Tuhan cuma bilang apabila engkau mendengar. Wow. Tuh hari ini saya sampaikan kepada saudara. Yuk mari kita belajar taat. Amin saudara. Ya supaya ngalami Tuhan. Ingat ketaatan itu mengubah segalanya. Amin saudara. Ya, mengubah segalanya. Orang Israel bisa mengalahkan yang namanya Yeriko yang begitu kuat. Ada 7 raja di situ yang hebat-hebat. Tembok yang begitu besar. Bagaimana caranya ngerubuhin tembok dan mengalahkan orang di dalamnya. Hanya belajar apa saudara? Taat. Lu kelilingin sehari 1 kali. Diam nggak ngapain. Hari kedua kelilingin sekali. Terus sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-7 berapa kali? 7 kali kelilingin. Gak usah ngomong. Sampai akhirnya. Begitu kamu sudah keliling di hari yang ke-7 kali. Ketika engkau mendengar sangkakala dibunyikan. Berteriaklah. Rubuh tembok. Wow. Jangan bilang lewat teriakan orang Israel rubuh tembok. Jangan. Tapi lewat ketaatan mereka. Amin saudara. Ya. Lewat ketaatan mereka. Di pesta pernikahan di Kana. Kapan air itu berubah menjadi anggur? Ketika pelayan-pelayan yang gak tahu apa-apa. Pelayan-pelayan yang gak pernah lihat Yesus buat mujizat. Ini mujizat yang pertama. Kalau ada tercatat Yesus sudah banyak bikin mujizat. Pelayan-pelayan confident. Gue bawa nih air nih. Kasih pemimpin pesta. Ini belum. Mujizat pertama. Tapi apa yang Alkitab katakan. Mereka mengambil air dan membawanya ke pemimpin pesta. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Amin saudara. Ketika sampai di pemimpin pesta berkata, wow, engkau menyediakan anggur yang lebih baik dari yang sebelumnya. Orang biasa menyediakan anggur pertama yang lebih baik, kemudian yang gak baik. Ini yang kau terbalik, yang lebih baik lagi yang kau sediakan. Amin saudara. Wow. Naaman. Siapa Naaman? Panglima perang Aram. Waduh, Raja Salud sama Naaman. Ini pahlawanku, ini warriorku. Tapi sakit kusta. Cari Nabi di Israel ketemu sama Elisa. Dia pikir mungkin zaman itu udah ada FB kali ya. Kalau Elisa tumpang tangan rubuh. Belum. Tapi dia berpikir setidak-tidaknya Elisa. Setidak-tidaknya Elisa. Cus. Enggak. Pembantunya Gehazi yang keluar. Panglima ya. Aduh, gak ditabok udah mending. Panglima ya. Disuruh Nabi nyemplung ke sungai Yordan. Naaman bilang, sungai di Aram, Parpar dan Abana jauh lebih bersih dari sungai Yordan. Saudara pernah ke Yordan? Sungai Yordan? Pernah? Yang belum pernah tahun depan ikut mas saya. Promosi. Sekarang kita pergi ke Asia Kecil, ke Kapadokia. Wow, bagus. Wah, bagus. Ke 7 gereja. Kalau ada waktu ya sudah doain ya. Nah, saudara, ya. Nah, jadi akhirnya begitu disuruh, nggak mau lah Naaman. Emangnya siapa lu? Yang keluar dong Nabi itu dong. Masa pembantunya yang keluar? Masa bedindenya yang keluar? Ya, harusnya tuannya dong, bosnya dong yang keluar.
Nggak mau. Nah, pelayannya bilang gini, Tuhan kita udah jauh-jauh nih. Jalan nih dari Aram kemari. Ya, udah berhari-hari jalan. Kok Tuhan gak mau? Kan hal yang gampang. Cuma suruh nyandi aja di sungai Yordan. Akhirnya si Naaman. Begitu dia dengar itu. Sekali lagi, nggak tunggu kapan saya mau taat. Tidak. Dengar, lakuin. Dengar, lakuin. Dia memendamkan diri 7 kali di sungai Yordan. Ketika yang terakhir dia keluar, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kulitnya bersih seperti bayi. Amin. Kustanya hilang. Amin saudara. Hari ini apa beban hidupmu? Apa pergumulanmu? Percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Kasihnya tetap sama. Janjinya tetap sama bagi hidup kita. Asal engkau mau belajar taat kepada Tuhan. Asal engkau mau belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Asal engkau mau hidup mengalami Tuhan dalam hidupmu. Percaya kau tidak pernah murtad. Kau tidak pernah tinggalkan Tuhan selama-lamanya. Amin saudara. Dan Allah akan memberkati hidupmu juga selama-lamanya. Sampai kapanpun, sampai Tuhan datang. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yuk mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan.